Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Jerana Teknik dan Seni. Kali ini gua bakalan kupas masalah bocor jalur pipa di bodi kulkas atau pendingin lain. Nih, langsung kita cek aja. Karena yang gua cek ini adalah showcase ya, kulkas pendingin. Nih ada oli-oli ini, terlihat oli ini berarti ada kebocoran nih. Kalau ada oli seperti ini berarti ada kebocoran, jadi oli yang di mesin itu tembus. Oke, kita untuk cek kompresornya, mastiin bagus enggaknya. Kita potong bagian pipa hisap, pipa pengisian freon, ternyata kosong sama sekali, nggak ada freon tersisa karena bocor. Yang selanjutnya kita buka bagian pipa isep yang kedua atau suction. Pipa isep yang kedua ini yang dari jalur ya, isep freon. Yang barusan itu isi freon. Nah, kita coba buat tekanan. Ini kita nyalain, nentuin tekanannya masih bagus enggaknya. Tekanannya masih oke, masih ada. Nah, tahan sebentar, lepas. Oke, kita coba buka kapilirnya. Bagian kapiler yang di filter itu kita buka dengan lasan atau kita potong dengan tang potong. Kita buka bagian kapilernya untuk menentukan ini filternya perlu diganti atau tidak. Las sampai merah ya, baru kita cabut sampai mencair, sampai perak lasnya mencair baru kita cabut pelan-pelan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita siapin pipa seperti ini, kita lilit untuk penggantian yang di bodi itu. Karena di bodi itu paten, maka kita ganti dengan lilitan seperti ini. Oke, saya lanjut ke bagian ini, cara potongnya ya, cara potong pipa. Nih, kita hubungkan ke jalur hisapnya yang ke mesin karena yang di bodi udah rusak. Kalau ini borak untuk menyatuin, waktu ngelas satuin antara besi dan tembaga itu harus pakai borak. Ini kita coba las antara besi dan tembaga seperti ini, gunakan borak. Nah, saya pakai lasan Haicook seperti ini. Jangan lupa kasih pelindung juga biar panasnya merata ke pipa, nggak kemana-mana apinya. Seperti ini nih, ada pelindungnya, pakai plat besi. Ya, setelah rata, ini borak ya, ini borak namanya, borak buat nyampurin besi dan tembaga. Caranya begini, kita panasin. Oke, ini hasil lasnya, tunggu dingin. Sekarang saya las ke bagian press, bagian pipa dorong yang pertama yang masuk ke bodi kan kita potong. Nah, kita masukin ke pipa yang tadi kita lilit untuk penggantinya. Karena yang di bodi itu udah paten, nggak bisa diambil, kita buntu saja, kita rubah ke pipa lilitan buatan kita sendiri. Oke, sampai merah baru kita tetesin. Kalau untuk tembaga ke tembaga enak kelasnya teman-teman, Masih tahap, masih ini kelasnya enak. masih baru. Kalau sudah sama-sama merah pipanya baru kita ngejar tetesin. itu saya ngejar itu. Oke, kita cek. Ini filter belum saya buka, cuman kapilernya saja. Ya, kita cek di sini keluar enggaknya, sambil kita buang kotoran juga ya, brushing, di brushing. Ya, bisa kalian lakukan sekitar beberapa kali ya untuk brushing ini. Untuk dorong kotoran juga bisa. Sebelum masuk ke kapiler nanti kan dibuang dulu dari sini, brushing dari sini, buang dulu. Iya, kurang ya penjualnya.
berapa kali ke tempat ini apa ini kayak abang gitu di puncak dia bilang gitu kalau kalau ini nggak jalan tujuannya berbeda anu Mbak Erlin dia namanya. Ini posisi mesin hidup, kita tembak-tembak, tutup buka bagian ujung filternya. Oke, setelah bagus filter pasti keluar, tidak masuk ketutup elasan, berarti aman. Pipa kapiler kita masukin. Ini pipa kapiler yang menuju ke evaporator ya, yang menuju ke pendinginan utama di rak kulkas atau showcase atau freezer. Ini segede LED ini harus bolong nih teman-teman, ini segede ini bolong. Nah ini untuk di ekornya filter, fungsinya untuk buang angin nanti, untuk buang angin pada saat vakum sebelum isi freon. Ini kita pasang di sini. Nah kita las ini dulu untuk bagian pembuangan angin pada saat pemakuman. Ini dipasang, dilas. Oke, hasilnya seperti ini. Bagian bawah sekarang kita las juga bagian kapiler yang ke jalur freezer atau evaporator ya, jalur utama pendinginan. Kita las juga seperti ini. Kalau misalnya kelamaan, kalian bisa lap dengan kain basah seperti ini. Lap setelah dilas dengan kain basah, soalnya hati-hati juga panas karena habis dilas. Oke, kita coba lagi di pipa bagian ini harus ada angin keluar. Kalau tutup kalau jangan rabe. Nah ini pipa isap sebelum kita pasang, jadi filter itu kita buntuin, filter itu yang tadi buat buang anginnya kita matiin. Nah, kita cek di pipa hisap yang sebelum kita pasang harus sampai anginnya. Sekarang kita lanjut ini ke pipa untuk pengisian freon yang ada ventilnya. Ini untuk pengisian freon. Nah ini pipa dasarnya 1/4, terus disambung ke pipa kapiler, tujuannya untuk mempermudah nanti pas penyegelan pipa kapiler ini. Oke, kita pasang, kita las seperti ini. Kita las seperti ini pakai pipa kapiler ya. Nah ini seperti ini pipa kapiler ini yang kayak lidi, karena nanti biar gampang pada saat kita segel kalau kerjaan sudah selesai. Lanjut ini ke bagian pipa hisap, karena sama ukuran nanti kita harus bikin sok salah satu. Bikin sok itu bisa dengan flaring tool atau dengan menyambung pakai pipa yang lebih besar sedikit. Intinya ini untuk menyambung dari kedua buah pipa yang ukurnya sama. Kita bisa menggunakan seperti ini, flaring tool, atau kita pakai pipa yang lebih besar sedikit. Nah ini sudah dibesarkan salah satu lubangnya. Ini seperti ini. Ini pipa hisap ya, terakhir nih, pengelasan terakhir nih untuk jalurnya. Pengelasan terakhir untuk jalur hisap. Seperti biasa udah merah semua, baru kita teteskan.
Kita teteskan perak las ini, tadi akan mencair ke seluruh permukaan las. Oke, setelah itu kita dinginkan pakai lap basah boleh, biar cepat pekerjaan kita. Mesin juga boleh tuh dikasih kompres biar adem pakai lap basah. Oke, kita sekarang masuk ke pembuangan angin ya, vacuuming pembuangan angin. Kita dorong dengan freon gitu. Ini untuk pemasangan analiser atau press meter ini, bagian tengah selang itu masuk ke kaleng freon, bagian kirinya yang meteran biru itu masuk ke kulkas. Selang tengah masuk freon, selang kiri masuk kulkas. Nah ini cuman saya kebalik pasang selangnya, kebalik warnanya. Nah ini yang saya pegang itu masuk kulkas. Nah di sini pas kita kasih angin freon pertama, dia akan ngebuang. Nah kita nyalain. Nah ini yang selang tadi masuk ke kulkas itu masuk ke nepel isi ya teman-teman, masuk ke nepel isi. Terus palep kita tutup, palep analisanya kita tutup. Nanti angin akan ngebuang di pipa yang tadi di ujung filter tersebut untuk vakumnya. Kalau ini saklar lampu, kalau ini termostat. Ini saklar lampu. Salah metal sedikit. Oke, setelah beberapa saat, sekitar kurang lebih 15-30 menit saya vakum. 15 menit lah atau 10 menit saya vakum. Ini hasilnya seperti ini nih, yang untuk penggantian jalur dari bodi yang enggak kepake lagi itu seperti ini. Jalur alternatifnya bypass. Ini lagi ngebuang. Ini isap, ini pipa hisap. Ini pipa isi freon atau buang angin. Kita vakum yang ini. Nah, ini yang saya bilang nih, ini ke kaleng freon bagian tengah. Bagian kirinya masuk ke kulkas. Kalau kalian masih bingung, bisa kalian putar awal lagi sedikit videonya. Nah ini yang dipakai jenis freon R134A, yang showcase-nya Polytron, sama ya, sama dengan yang ada di kaleng. Nah ini namanya metil atau tasen, cairan untuk penghancur oli di dalam pipa kapiler yang ke evaporator. Jadi setelah vakum, kita isi dengan metil ini, kita cabut kulkas, kita isi dengan metil ini. Nah ini posisinya ngisep nih. Kalau kulkas dicabut dia ngisep kalau sudah vakum. Nah kita tutup langsung, buru-buru kita potong pakai tang potong, kita buntuin karena posisi mati kulkas ini dia ngisap dia. Kita buntuin lalu kita las. Nah udah buntu itu pasti aman, kita las ujungnya biar benar-benar buntu, nggak ada celah bocor sedikit pun. Sekarang lanjut ke pengisian freon. Kita rapikan dulu nih. Ini ada kapasitor. Ini langsung ke pengisian freon. Kita tembak dulu. Tembakan pertama itu sampai 50 posisi mati. Kita nyalain, nanti dia akan turun. Ya nih lagi ngisi. Pokoknya batas maksimal freon itu terisi di kulkas atau freezer dia antara
10 sampai 15 PSI ya. 10 sampai 15 PSI saya biasanya, sambil disesuaikan dengan panas mesin atau ampere. Cuman kebetulan yang kerjaan ini saya nggak pakai tang ampere. Ini terlihat udah ngisi. Kalau kulkas nggak banyak sih, cuman 10, tekanannya cuman 10 atau sampai 15. Kalau untuk AC umum non inverter itu sampai 50, 70, 60 sampai 85. Kalau untuk kulkas begini nih, ini masih di angka setengahnya. Sambil kita cek nih, udah mulai berbunga ya, sudah mulai timbul bunga es, tandanya freon sudah bekerja. Pokoknya kita cukupin sampai tekanan 10 sampai 15. Nah, di sini ada keluar angin hangat, angin atau angin panas, itu berarti bagus. Jadi fungsi kipas ini untuk mendinginkan mesin dan kondensor ya. Tuh kita lihat, perhatikan nih udah mulai banyak kembang es, berarti kemungkinan ini akan bagus kembali. Esnya ada, freonnya ada, nanti dia disirkulasi dengan kipas itu tuh. Gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.